وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wahdinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para sahabatku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Istana Kolbu ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Para sahabatku yang beriman, hampir tiap muslim mendambakan kehidupan pernikahan. Pasalnya, menikah bukan soal menyatunya dua insan, melainkan ibadah yang begitu besar pahalanya. Bahkan Allah telah menyiapkan ganjaran yang tak terhingga bagi mereka yang dapat membuat rumah tangganya berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Menikah dan jodoh sama halnya dengan rezeki. Nilainya bisa berbeda-beda pada tiap insan. Begitu juga dengan waktu datangnya. Jika sudah mengupayakan berbagai ikhtiar, ada baiknya kita juga introspeksi diri. Bisa jadi terhalangnya jodoh kita dikarenakan dosa dan perbuatan yang tidak kita sadari. Berikut beberapa hal penyebab terhalangnya jodoh menurut Islam. Namun sebelum video ini dilanjutkan, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu, Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga Allah cepat membalasnya dengan kebaikan pula. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku yang beriman, inilah penyebab terhalangnya jodoh menurut Islam. Yang pertama adalah syirik. Saking tak sabarnya bertemu dengan jodoh, banyak orang yang akhirnya memilih mendatangi dukun dan orang pintar. Mereka berusaha tampil semenarik mungkin dengan tujuan agar jodoh segera datang. Padahal yang mereka lakukan tersebut termasuk dalam perilaku syirik yang sangat dibenci Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersatukannya syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersatukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua adalah mendekati zina. Salah satu perbuatan yang bisa menghalangi kita dengan jodoh adalah zina. Termasuk zina di dalamnya adalah berpacaran. Selain itu, banyak juga bentuk zina lainnya sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini.
Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan itu sesuatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga adalah dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Padahal sudah jelas Allah melarang manusia untuk berzina, bahkan mendekatinya. Hal ini lantaran zina adalah perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, mencari dengan harta yang haram. Salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk mendekatkan jodoh adalah dengan memperbanyak doa. Namun ada doa yang ternyata sulit terkabul. Doa tersebut adalah doa yang dipanjatkan seseorang yang makan makanan haram dan menggunakan pakaian yang haram pula. Orang-orang tersebut juga biasanya memperoleh hartanya dengan cara yang haram. Dalam satu hadis disebutkan, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang melakukan perjalanan panjang, kusut rambutnya, kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku," sedangkan makanannya haram, minumannya haram, perut diisi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana kami mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, durhaka pada orang tua. Pernahkah Anda dengar hadis yang berisikan bahwasannya keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua? Bisa jadi kita belum bertemu dengan jodoh, salah satunya dikarenakan Allah belum meridhoinya. Dosa kepada orang tua juga bisa jadi penyebab syaratnya rezeki kita di dunia. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu, bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kelima, melalaikan sholat. Dosa penghalang jodoh selanjutnya adalah malaikat sholat. Pasalnya, Allah akan ridho pada hambanya ketika seseorang telah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholat adalah ibadah paling besar seorang muslim. Ketika dia meninggalkannya, maka kemungkinan juga Allah akan meninggalkan hambanya. Jika Allah ridho, maka orang tersebut semakin dimudahkan bertemu dengan jodohnya. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh berbuat baik dan mencegah kemunkaran, atau Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian dari sisinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi Dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, memutus tali silaturahmi. Perbuatan dosa selanjutnya yang dapat menghalangi jodoh adalah memutus tali silaturahmi. Padahal lewat silaturahmi, seseorang akan mendapatkan rahmat Allah termasuk jodohnya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutkanlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang ketujuh, berdoa dengan tergesa-gesa. Jika hanya meminta kepada orang lain, harus dilakukan dengan hati-hati dan lemah lembut. Lantas bagaimana dengan meminta jodoh pada Allah? Perihal jodoh yang bukan hal main-main tentu saja harus dibicarakan dengan sebaik-baik adab. Terlebih kita meminta kepada Allah Ta'ala. Salah satu di antara adab berdoa pada Allah adalah dilakukan dengan tidak tergesa-gesa dan yakin bahwasannya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Rasulullah bersabda, seorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa'ala selama dia tidak berdoa yang mengandung kezaliman, tidak memutuskan tali silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Kemudian ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa di sini, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, aku telah berdoa, tetapi mengapa aku tidak melihat tanda-tanda doaku dikabulkan? Sehingga dia lelah dalam berdoa dan meninggalkan doanya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Baiklah sahabatku, demikian tadi beberapa doa yang bisa jadi penghalang kita untuk bertemu dengan jodoh. Semoga kita senantiasa mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri setiap hari hingga akhirnya kita dapat bertemu dengan jodoh kita yang baik dan soleh. Sekian dari video kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.